Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sampai kepada pembahasan kalimah, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita alhamdulillah telah menyelesaikan pelajaran terakhir. Pembahasan terakhir adalah tentang jenis-jenis huruf. Maka di sini kemudian mu'allif rahimahullah akan menjelaskan tentang al-bina wal i'rab. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, al-bina wal i'rab. Apa itu al-bina dan apa itu i'rab nanti akan dijelaskan oleh beliau. Intinya pembahasan ini akan menjelaskan tentang isim yang mabni dan isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah kondisi akhirnya dan isim yang tidak bisa berubah. Beliau memulai pembahasan pertama tentang al-bina. Beliau mengatakan awalan al-bina'u. Awalan al-bina. Pembahasan pertama adalah tentang al-bina. Apa itu al-bina? Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi i'tilalin. Dia adalah tetapnya akhir suatu kata. Tetapnya akhir suatu kata berarti tidak bisa berubah. Halatan wahidatan, di atas satu keadaan, tetap di atas satu keadaan, li ghairi i'tilalin, bukan dikarenakan pengaruh illah, pengaruh sebab. Jadi dia memang seperti itu tanpa ada illat atau sebab yang membuat dia seperti itu. Ya, kita contohkan ada mabni ini yang fathah, seumpama kita bilang aina. Aslinya isim itu kan dhamma atau kita bilang rofa. Tetapi kenapa dia fathah? Karena memang dia terus seperti itu, bukan dikarenakan pengaruh illat. Nah, ini maksudnya. Kalau dia fathah karena kemasukan illah, sebab, nah, maka ini wajar semua isim seperti itu. Tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pengaruh dari apapun, dia seperti itu, aina, seperti itu, fathah. Maka inilah yang disebut al-bina. Dalam kondisi apapun, baik ada penyebab atau tidak adanya penyebab, dia harokatnya seperti itu. Baik, kita ulangi bahwasanya al-bina itu adalah suatu kata yang terus-menerus harokatnya di atas satu keadaan, tidak berubah-berubah, baik ada illat penyebabnya atau kita bilang amil yang menyebabkan dia fathah, kasroh atau dhamma, tidak, baik ada atau tidak, maka dia seperti itulah, namanya bina. Contohnya beliau mencontohkan luzumu haula'i al-kasroh, tetapnya harokat haula'i di atas kasroh. Ini haula ini kasroh, mau kemasukan amil atau tidak kemasukan amil, dia tetap kasroh. Takulu, contohnya engkau mengatakan hadara haula'i, telah hadir mereka ini, telah hadir mereka ini. Nah, ini seharusnya dalam posisi seperti ini dia seharusnya maksudnya kalau dia mu'rab bisa berubah, seharusnya begini, karena dia posisinya sebagai khobar, sebagai fa'il marfu, tapi dia kasroh. Kenapa? Karena dia tidak terpengaruh amil yang ada di sini. Mau amilnya membuat dia dhamma, fathah, kasroh, itu tidak terpengaruh, tetap haula'i. Beliau mengatakan haula'i ismu isyarah. Haula'i adalah isim isyarah mabniyun, yang mabni di atas kasroh, dia tetap terus selama-lamanya sampai hari kiamat tiba, dia mabni di atas kasroh. Tetapi mahalnya, posisi dia di sini itu mahal, posisi dia di sini itu rofa karena sebagai fa'il dari hadara. Nah, tetapi kenapa dia tidak bisa dhamma?
layaknya fa'il yang lain karena dia mabni. Kemudian mu'alif mencontohkan haula'i kalau kemasukan amil yang berbeda. Ra'aitu haula'i, aku melihat mereka ini. Nah, seharusnya dalam kondisi seperti ini, kalau amilnya seperti ini, maka haula'i itu seharusnya fathah. Tetapi di sini tetap kasroh. Kenapa? Karena dia isim mabni. Karena dia harokatnya terus menerus seperti itu, mau ada ilat, mau ada amil, mau tidak ada amil sama. Haula'i kata beliau ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah mabniyun, yang mabni tetap alal kasri, di atas kasroh, tetap di atas kasroh, tetapi fi mahalli nasbin, kondisi dia di sini dalam kalimat ini itu mahalnya adalah nasab karena sebagai maf'ul bihi, objek. Di sini ada fi'il, di sini ada fa'il, kemudian dia sebagai maf'ul bihi. Aku melihat mereka ini. Nah, kalau dia sebagai objek atau maf'ul bihi harusnya dia fathah. Tapi karena di sini haula'i adalah isim mabni, maka tidak berubah. Kemudian mu'alif mencontohkan apabila kemasukan amil yang lain. Marortu bihaula'i, aku melewati mereka ini. Haula'i ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin biharfil jarri. Dia adalah isim isyarah yang mabni terus menerus seperti itu di atas kasrah, terus menerus di atas kasrah, tetapi mahalnya di sini, kondisi dia di sini adalah mahalnya jar karena kemasukan huruf jar. Sehingga kata beliau fal mabniyu tsabitun, maka isim mabni itu kokoh, tetap ala syaklin wahidin, di atas satu keadaan, di atas satu gambaran, di atas satu bentuk. Wala yataghayyara, dan dia tidak berubah. Wa in taghayyaratil awamilu, walaupun amilnya berubah. Walaupun amilnya berubah, ini amil, ini amil, ini amil. Amilnya berubah-berubah. Wa in taghayyaratil awamilu ad-dakhilah 'alaiha. Wa in taghayyaratil awamil ad-dakhilah 'alaiha, walaupun berubah-ubah amil yang masuk kepadanya, ini tidak berpengaruh. Baik. Contohnya adalah haula'i. Nah, ini dia contoh-contohnya. Haula'i, hadza, ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza, sama. Hadhihi juga sama, ja'at hadhihi, ra'aitu hadhihi, marartu bi hadhihi. Anta juga sama, ini juga sama, anta. Aina juga sama, man juga sama, alladzina juga sama. Nah, ini adalah isim-isim yang mabni. Apa saja isim-isim yang mabni nanti akan dijelaskan oleh muallif hafizahullahu taala. Kemudian sekarang alqabu albina. Alqabu albina, mabni itu adanya di atas apa saja. Ini alqab. Nah, julukannya, julukan albina atau tanda mabni itu di atas apa saja. Maka beliau mengatakan alqabul bina'i al-asliyatu arba'atun. Taib. Laqab bina yang asli itu ada 4. Yang asli itu ada 4. Berarti nanti ada yang lainnya. Tapi di sini yang asli itu ada 4. Yang pertama adalah as-sukun, berarti mabni di atas sukun. Contohnya man dan kam. Ini man dan kam sampai kapanpun ada hujan badai, hujan petir, ini tetap man, tidak bisa berubah menjadi yang lainnya. Kemudian yang kedua mabni di atas fathah, seperti nahwu aina, di mana, wa kaifa, dan bagaimana. Aina nggak akan pernah berubah menjadi aini atau ainu, tidak pernah. Kaifa tidak pernah berubah menjadi kaifu, kaifi, tidak pernah. Selama-lamanya sampai hari kiamat, sangkakala ditiup, maka dia tetap aina dan kaifa. Kemudian yang ketiga adalah al-kasru, mabni di atas kasrah. Nah, contohnya adalah haula'i kayak tadi, dan amsi. Nggak ada amsu, amsa menurut lughah ini. Nah, dia tetap amsi. Nah, kemudian yang keempat adalah mabni ala dhamm, mabni di atas dhamma. Contohnya haitsu dan mundzu. Haitsu dan mundzu. Nah, menurut lughah ini maka haitsu terus seperti itu, dan mundzu juga seperti itu. Ini para
Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, laqab atau tanda-tanda bina yang asli itu ada 4, di atas sukun, di atas fathah, di atas kasrah, dan di atas dhammah. Kemudian mu'alif mengatakan fatubna al-kalimatu, maka dimabnikan kata itu alal halatil lati sumi'at alaiha mi'anil arabi, di atas keadaan yang didengar orang Arab mengucapkannya, di atas kondisi itu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah memabnikan suatu kata di atas fathah, di atas dhamma, di atas kasrah, di atas sukun itu ya tergantung kita mendengar orang Arab mereka memabnikannya di atas apa. Ini dia. Berarti maksudnya di sini adalah mabni, tanda-tanda mabni atau isim-isim yang mabni di atas apa itu adalah simai. Simai kita mendengar dari orang Arab, bukan kiasi. Fa in sumi'at bisukuni, kalau memang didengar suatu kata itu mabni di atas sukun fi akhiriha pada akhirnya, kanat mabniyatan, maka dia adalah isim yang mabni ala sukun, di atas sukun. Wa in sumi'at, kalau didengar dari orang Arab bil fathi, mereka mabnikannya di atas fathah, kanat mabniyatan alal fathi, maka isim itu mabni di atas fathah. Wa in sumi'at bil kasri, kalau didengar itu jika didengar mabni di atas kasrah, kanat mabniyatan alal kasri, maka isim itu mabni di atas kasrah, atau kita bilang maka kata itu, bukan isim, maka kata itu mabni di atas kasrah. Wa in sumi'at bil dhammi, dan jika didengar dengan dhamma, kanat mabniyatan alal dhammi, maka mabni di atas dhamma. Berarti tergantung orang Arab, terkhusus orang Arab dahulu yang masih fasih, itu mereka memabnikannya di atas apa, maka itulah ketika kita mengirab berarti kata itu mabni di atas apa yang mereka ucapkan. Tanbih. Di sini ada catatan, kata beliau tanbih, dan ini salah satu keistimewaan buku An-Nahwu Tatbiki, selalu ada tanbih, catatan penting bagi kita semua agar kita tidak salah memahami. Beliau mengatakan tanbih minal kalimati ma yalzamu akhiruhu halatan wahidatan fil dhahir. Ada kata-kata yang, kata beliau, ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang nampaknya itu selalu yang akhirnya itu, keadaan akhirnya itu atau harokat akhirnya itu selalu di atas satu keadaan, nampaknya seperti itu. Mau dimasuki amil apa saja itu dia tidak berubah. Kita ulangi, di antara kata-kata dalam bahasa Arab ma yalzamu, ada yang yalzam, dia terus menerus kondisi akhirnya di atas satu keadaan, fil dhahir, secara dhahirnya. Contohnya adalah al-fata. Al-fata ini yang artinya adalah pemuda. Laisa li'annahu mabniyun, dia posisinya seperti ini. Laisa li'annahu mabniyun, bukan dikarenakan dia isim mabni. Jadi kalau kita bilang al-fata, ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marortu bil-fata, mau kita masukin amil apapun dia tetap al-fata. Tetapi kata mu'alif bukan dikarenakan dia mabni. Jadi jangan kecelek kita, jangan salah, jangan kita bilang oh berarti mabni, bukan. Wa innama li'anna akhirahu harfu illatin la yatahammalu al-harakah. Wa innama, hanya saja, li'anna akhirahu, karena huruf akhirnya adalah huruf penyakit yang tidak bisa memikul harokat, yang tidak bisa diharokati. Ini di sini ada huruf penyakitnya al-fatah ini alif maksurah namanya, alif maksurah. Maka dia namanya isim maksur. Di sini ada alif maksurah. Di sini ini al-fatah ini, afwan. Kita hapus dulu. Ini tidak bisa dikasih harokat, la yatahammal al-harokah. Ini yang terakhir ini. Wahina idin, lalu bagaimana? Maka ketika itu yu'rabu biharakatin muqaddaratin ala akhirhi, maka dia di-i'rab dengan harokat yang tersembunyi di
atas huruf akhirnya. Al-fata ini di atas ini dia. Tersembunyi di sini. Harusnya al-fata'u, al-fata'a gitu dia. Wa nufarriqu bainahu wa bainal mabni. Dan bisa kita membedakan antara dia dengan isim mabni bi annal mabniya, di mana isim mabni la yuthanna wa la yujma', tidak bisa dimusanahkan dan tidak bisa dijamak. Ini dia. Ini perbedaannya kata mu'alif. Bagaimana kita membedakan antara mabni dengan isim maksur, isim mankus? Maka kata mu'alif, namanya isim mabni itu tidak bisa dijadikan isim musanna yang berjumlah 2 atau isim jamak yang 3 ke atas. Amma hadan nau', adapun jenis ini yaitu al-fata, isim maksur, isim mankus yang diakhiri huruf-huruf penyakit, fayuthanna, dia bisa dijadikan isim musanna, wa yujma', dan bisa dijadikan jamak. Fanaqulu, contohnya kita katakan untuk musanna, mufradnya ini al-fata menjadi al-fatayani. Kemudian jamaknya adalah al-fityah. Ini jamaknya. Jamaknya nanti ada pembahasan bahwasanya ini adalah jam'u untuk yang sedikit. Jam'ul qillah. Thayyib. Nah, ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang muqaddimah isim-isim yang mabni. Nanti setelah itu kita akan membahas atau membaca penjelasan dari mu'alif tentang apa saja dari kata-kata dalam bahasa Arab yang digolongkan sebagai mabni. Wallahu a'lam bishawab.